Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi ini kita ada sebagaimana kita bukan karena kuat dan daya kita sebagai manusia, tetapi semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada saat ini apa yang menjadi tujuan kita datang ke rumah Tuhan? Satu tujuan kita mempersembahkan segenap tubuh kita. Kita mempersembahkan segenap jiwa kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdiri bersama-sama saudaraku, dan kita akan memulaikan acara ibadah pada saat pagi yang indah Tuhan berikan pada saat hari ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku, glory, glory. Haleluya.
yang terbaik buat kami semua. Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang layak dipuji, diagungkan, disembah. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kami ingin datang beribadah kepada-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya seberapa kami yang ada, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, baik pelayanan Tuhan mereka semua, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan, dan Engkau akan memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kalau kami pulang dan kami percaya, iman harap kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar juga kami menerima perjamuan asa yang kudus. Sucikan kami semua, layakkan kami semua Tuhan, supaya kami menerima perjamuan yang suci dan kudus itu. Kami yakin kami akan diberkati oleh Tuhan. Sucikan tempat ini Tuhan, supaya benar-benar kami boleh bebas memuji, mengagungkan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus, dan juga berterima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami terus belajar dan terus belajar di dalam melayani Tuhan. Dan kita yakin begitu banyak waktu yang kosong, karena kita boleh melihat di sosial media, di grup, banyak kawan-kawan kita, jemaat kita yang mengalami sakit. Kita doakan mereka supaya mereka disembuhkan, dikuatkan oleh kuasa dan darah Yesus. Setiap bangku yang kosong, jangan takut saudaraku. Ada malaikat Tuhan yang sedang mengisi. Ada malaikat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita menaikkan pujian bersama-sama di tempat ini. Amin. Yakin dan percaya saudaraku? Yakin dan percaya? Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama saudaraku, karena kita akan memulaikan pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kuasanya memerdekakan dan bebas Roh Kudus, bebaskan saya. Amin. Dengan kesungguhan hati. Amin.
yang memerdekakan, kuasanya yang menyembuhkan, bahkan kuasanya tubuh dan darah Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. kuasa darah domba. Haleluya Yesus.
kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami semua. Ketika kami merasa berjalan sendirian Tuhan, tak ada satupun yang akan menolong kami. Tak ada satupun yang mencoba sampai kami. Tapi tangan-Mu Yesus yang berlubang selalu
kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh rasakan bahwa di tempat ini bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan juga penyembah ini dapat tersampaikan di tempat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau alasan kami hidup. Biarlah kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi terang dan garam-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah roh Tuhan senantiasa selalu dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita dan juga damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku Tuhan yang hanya mendengarkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi surat yang terbuka buat orang keluar yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang diberikan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk membuka hati kami Tuhan dengan hati yang penuh dengan keredaan hati Tuhan. Apa yang Kau akan Kau sentuh buat kami Tuhan. Kau buka diri kami Tuhan, piring-piring hati kami Tuhan. Juga untuk hamba-Mu Tuhan menyampaikan, biarlah Kau pakai Tuhan kehidupannya, apa yang akan dia sampaikan Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Kami percaya tiada satupun selain daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga memberikan korban persembahan Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, hati yang sukarela, agar kami bisa memberikan dengan sepenuh hati Tuhan. Juga yang belum memberikan Tuhan, biarlah Kau cukupkan kami semuanya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam kami Tuhan, kami tahu ada tangan Tuhan melihat dan mencukupkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Sambil mendengarkan khotbah persembahan kita, kita akan puji itu berkata bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Yesus. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Juga saya masih ada sampai hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala
hari ini mempercayakan kami untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kiranya Allah sumber berkat akan selalu memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Allah di dalam kitab surat Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Dalam kitab surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Puji Tuhan. Berbahagia buat kita semua yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Allah sesuai dengan pujian kita sebelum kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan di sana, Yesus, peganglah tanganku, jangan engkau tinggalkan aku. Tadi sebelum ibadah saya menyampaikan kepada Ibu Gembala bahwa Allah izinkan saya dari tanggal 23 September sampai dengan 23 Oktober. Allah izinkan saya harus sakit dan masuk rumah sakit. Saya berpikir, kok kenapa bisa sakit ya? Karena selama ini saya memang gak pernah sakit ya. Saya coba tahan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Oktober sakit itu ya. Memang pada Rabu saya sempat ke dokter, saya pikir ini penyakit biasa yang saya alami. Kata dokter bahwa itu hanya radang tenggorokan. Dan saya tahan karena waktu hari Rabu tanggal berapa itu sampai dengan dari hari Kamis sampai hari Sabtu saya sudah tugas di Magelang, Muntilan. Dalam keadaan sakit, saya coba tahan selama di sana, tidur gak bisa. Saya tahan sakitnya dan akhirnya pulang pada hari Sabtu tengah malam. Sampai di rumah saya sampaikan kepada Ibu Gembala bahwa saya ke rumah sakit. Karena sepertinya saya ini sudah seperti tidak injak di tanah lagi, mengambang, takut jatuh. Dan akhirnya malam itu, malam tanggal 1 Oktober, saya dibawa ke sentra medika dan langsung ke IGD dan diperiksa dan di ronsen. Nah, muncullah semua penyakit yang ada di dalam tubuh. Yang pertama saya heran kenapa kok ada demam berdarah. Itu yang pertama. Ronsen, diperiksa. Yang kedua, trombosit saya sangat rendah. Yang ketiga, kaliumnya sangat rendah. Dan yang keempat, enzim di hati saya terlalu tinggi. Yang biasanya laki-laki itu 40. Kalau saya 141. Jadi sudah pahit semua mulutnya. Makan gula pun tetap pahit. Jadi, dan yang sangat kaget, nanti Ibu Gembala baru menyampaikan saya ketika saya di rumah. Waktu di ronsen ternyata kata dokter ini paru-paru normal, ini normal ya, jantung hatinya, tapi jantungnya membesar, besar katanya, bukan besar, melebihi dari kantong putihnya katanya. Ya kata istri saya, itu kenapa dok? Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Tapi yang rasa saya sendiri. Ya, jadi ketika dirawat di rumah sakit beberapa hari, ya karena memang kata dokter boleh pulang, saya pulang. 1 hari kemudian saya balik masuk lagi, drop lagi. Ya, masuk lagi rumah sakit. Udah tensinya tinggi, 40, dan semuanya naik semuanya.
tiba-tiba gulanya tinggi, saya nggak ada penyakit gula, semuanya muncul. Dan akhirnya setelah itu dibawa pulang, ya selama beberapa hari saya kalau tidur terlentang sepertinya napasnya berhenti. Gitu. Jadi saya malam itu harus tidur sambil nyandar. Ya nanti jam 3 pagi baru mulai bisa enak tidur, saya tidur. Dan puji Tuhan, ya semua seizin Tuhan. Sampai itu hujan itulah selama sebulan saya nyanyikan kan, sehingga saya meneteskan air mata. Tuhan jangan tinggalkan aku. Ya, itu alasanmu karena pelayani, itu alasan. Ya aku ada sampai hari ini melayani Tuhan. Ya saya bilang Tuhan, ya seperti saya pernah katakan, dari umur 15 tahun saya sudah melayani soal kita terus SMP, dan sampai hari ini saya tidak pernah tinggalkan pelayanan. Itu alasannya Tuhan aku ada sampai hari ini karena melayani. Jadi inilah yang Tuhan sampaikan kepada saya hari ini, bagaimana kita harus mendekat kepada Allah. Ya, firman Tuhan hari ini yaitu mendekat kepada Allah. Sesuai firman Tuhan kita yang kita sudah baca, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sampai di situ saja, di titik itu. Timbul satu pertanyaan, saudara, mengapa saya harus mendekat kepada Allah? Memangnya Allah itu siapa bagi saya? Mengapa firman berkata mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu? Timbul pertanyaan pertama, mengapa saya harus mendekat kepada Allah? Dan yang kedua, memangnya siapa Allah itu bagi saya? Saudara, kata Allah sering saya sampaikan bahwa Allah itu artinya pencipta yang tidak pernah diciptakan. Itu Allah, arti Allah ya, pencipta yang tidak pernah diciptakan. Mengapa saya harus mendekat kepada Allah? Karena Dialah pencipta kita, dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya dikatakan mengapa kita harus mendekat kepada Allah dan siapakah Allah. Saudara, kalau kita punya permasalahan mungkin di tempat kerja, kita sebagai karyawan, mengapa saya harus mendekat kepada pimpinan? Emang pimpinan itu siapa bagi saya? Ini sama seperti hal ini. Mengapa saudara? Karena hidup manusia kita mengalami dua hal, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau waktu kita senang, kita nggak mau dekat dengan siapa saja. Kita merasa kita nyaman dengan apa yang kita alami, kesenangan yang kita alami. Sehat tubuhnya, ekonominya lancar, pekerjaannya lancar, usahanya lancar. Kita buat pribadi kita sendiri. Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan kita, maka kita mencari solusi. Kemana saya harus keluar dari masalah ini? Ya, pasti kita mencari orang yang bisa menjamin hidup ini. Ya, pasti kita mencari orang yang bisa mengeluarkan kita dari satu masalah, membuat kita dapat jalan keluar. Kita cari orang yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita cari orang yang bisa memberikan solusi. Pasti yang dapat memberikan jalan keluar. Itu sifat di dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di mana Alkitab berkata bahwa apapun persoalanmu dalam hidupmu, apapun masalahmu, apapun yang kau hadapi, semua persoalan yang ada, Alkitab berkata mendekatlah kepada Allah. Ya. Kalau kita mendekat apa di dunia ini, saudara, kepada pimpinan, sekali dua kali dia tolong, tapi lewat itu dia berkata, ya cari di luar sana, jangan ke saya terus. Ya, saya juga punya keluarga, saya juga punya, dia punya membatasi apa yang kita butuhkan.
tapi Allah pencipta. Ingat saudara, problem apapun yang kau hadapi dalam pribadi, dalam rumah tangga, solusinya datang dekat kepada pencipta kita sendiri. Amin. Mengapa? Karena Dia dapat menciptakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita lihat dengan mata, hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Alkitab berkata akan diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan. Saya berikan contoh saudara. Tubuh kita dalam keadaan dingin di tengah malam. Kita di sana ada api unggun yang sedang menyala apinya. Bagaimana supaya tubuh kita hangat dan panas? Kita harus mendekat kepada api itu. Semakin kita dekat dengan api, semakin kita merasa hangat dan panas. Tapi semakin kita menjauh, bukannya dingin, akan membeku akan tubuh kita. Demikian pun hidup kita. Ya. Semakin kita jauh dengan Tuhan, kita akan merasa begitu sulitnya kehidupan ini. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, maka solusi semakin ada dalam kehidupan kita. Nah, timbul pertanyaan saudara, bagaimana cara membangun hubungan dekat dengan Allah? Nah, itu masalahnya. Ya, ada sumbernya. Ya, yang memberikan solusi kehidupan kita itu Allah. Tapi bagaimana cara saya bisa membangun hubungan supaya dekat dengan Allah? Nggak segampang itu saudara kalau kita dekat dengan seseorang. Nggak segampang. Apalagi dengan orang-orang yang tertentu saudara. Nggak segampang itu. Harus ada langkah-langkahnya. Supaya pada akhirnya kita bisa dekat dengan orang itu. Ya, nggak segampang itu. Kita bisa dekat dengan seseorang. Apalagi orang itu tanda kutip. Ya, yang segampang. Harus ada cara-cara bagaimana saya bisa dekat sampai pada akhirnya orang itu dan kita menyatu menjadi satu. Ya, contohlah anak muda. Ya, kalau dia mendekat seorang anak muda dekat dengan seorang pemudi, nah segampang itu dia bisa memiliki hatinya. Harus ada pendekatan yang baik. Ya, pendekatan sampai pada akhirnya mereka saling mengenal. Begitupun kita dengan Tuhan. Amin. Bagaimana saya bisa cara membangun hubungan supaya dekat dengan Tuhan? Ya, dekat pencipta itu yang pertama saudara, kita lihat di sini Alkitab berkata, bagaimana cara membangun hubungan dekat dengan Allah? Yang pertama, berdoa dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, caranya kita berdoa. Tetapi doa itu harus dengan jujur yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab Matius 6 ayat 5 sampai 7. Ya, Yesus mengajarkan bagaimana cara harus kita berdoa. Karena doa itu bisa membuat kita dekat dengan Allah. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 7 berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada Maha. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, bagaimana kita mau hubungan dekat dengan Allah? Alkitab berkata yang pertama, berdoa dengan hati yang jujur, yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Kadangkala kita berdoa saudara yang menurut kepentingan kita sendiri.
Saudara, kalau kita butuh kepada seseorang, kalau langsung kita minta tanpa ada pendekatan, dia berkata, kamu siapa? Belum tentu dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, harus dengan jujur kita datang kepadanya, menyampaikan dulu ada satu pendekatan. Ketika dia tergerak hatinya oleh karena kejujuran kita, maka ya dia juga punya hati nurani, saudara. Ya, orang-orang demikian dia bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Demikian pun kita dengan Tuhan, amin. Ketika kita berdoa, kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku kondisinya demikian, aku punya masalah, aku punya persoalan pribadi, ini jujur Tuhan. Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan dalam doa, harus ada kejujuran di hadapan Tuhan. Firman berkata, ketika engkau mau datang berdoa, jika engkau masih ada kesalahan, ya, engkau belum mengampuni saudaramu, maka engkau pergi dulu kepada orang itu, minta maaf dulu, baru engkau datang dan berdoa, maka Bapamu di surga akan mendengarkan doamu. Bagaimana kita bisa berdekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi hati kita tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulut, tidak jujur di hadapan Tuhan. Harus ada kejujuran hati kita, di mana ada pengampunan dalam diri kita. Bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita? Kita aja masih ada iri hati, dengki, amarah dan lain sebagainya. Nggak bisa, saudara. Tuhan berkata, bereskan dulu, baru ada pemberian Tuhan. Apa yang kita minta? Pendekatan dengan Tuhan, amin. Jangankan kepada sesama, kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Coba saudara, orang yang sering menyakiti hati kita, tiba-tiba minta duit, dikasih tidak? Dikasih. Wah, ini orang kemarin bikin saya kesel, marah, hari ini minta duit, tunggu dulu. Kecuali minta maaf ya, kemarin saya begitu. Ketika ada ya pengampunan, waktu dia minta, ya sudah. Karena ada pemberesan. Bagaimana kita dengan Tuhan? Sudah beres belum? Ya, harus ada pemberesan. Jangankan dengan Tuhan, sesama aja belum beres. Jadi yang pertama, bagaimana kita membangun hubungan dekat dengan Allah, maka doa kita harus ada pemberesan hati, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Hari ini kita bereskan, amin. Di rumah, di mana saja, dan bereskan juga dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan akibatnya, saudara, kalau kita doa yang jujur, maka apa yang kita alami? Di dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai 8. Kalau kita berdoa dengan hati yang jujur, maka apa akibatnya? Apa yang kita akan nikmati di dalam Tuhan? Hari bisa satu bapak baca ke depan. Aku nawar. Ayat 8. Amin, saudara. Amen. Ini jawaban Tuhan. Ketika kita berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, ketika kita meminta, kita akan menerima. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Ketika kita mengetuk pintu hati Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Amin, saudara. Itu jawaban doa. Kalau kita ada doa yang jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana cara membangun hubungan dekat dengan Allah? Yang kedua, membaca firman Allah dan merenungkan dengan hati yang tulus. Ya, kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Ya.
membaca firman Allah dan merenungkan dengan hati yang tulus. Yosua 1 ayat 8. Ada seorang ibu bisa baca? Deborah. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan sikap Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, yang kedua adalah merenungkan atau membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara, untuk membangun hubungan dekat dengan Allah, yang kedua harus rajin baca Alkitab. Yang baca Alkitab seminggu sekali pas di gereja, ibadah. Ya. Yang mending seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, waktu perjamuan kudus baru ke gereja, baca firman. Bagaimana kita bisa hubungan dekat dengan Allah? Alkitab berkata yang pertama, membaca firman Allah serta merenungkannya siang dan malam. Merenungkan bukan karena kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Di mobil, di jalan pun kita bisa merenungkan firman Tuhan. Mengapa? Karena kita bertuhan itu ajaib lewat mana? Keajaiban Tuhan itu terjadi. Mau di mobil dimanapun bisa, saudara, dapat merenungkan firman Tuhan. Mau saudara? Siang dan malam. Amin. Merenungkan. Nah, Alkitab berkata kalau kita selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka apa yang kita nikmati dari hubungan itu dengan Allah? Kita sudah baca yang pertama apa? Akibatnya yang pertama dikatakan di sana, kita akan bertindak hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita ceroboh, kita nggak tanya Tuhan dulu. Ketika kita lakukan, kita gagal. Tuhan, kenapa Tuhan nggak bela? Tuhan tanya loh, karena kamu tanya saya dulu, kamu nggak tanya saya kok. Itu kan maunya kamu sendiri, kata hatimu sendiri. Coba kamu baca firman Tuhan, pasti aku berbicara lewat firman yang kau baca, sehingga engkau akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ketika kita melakukan tindakan sesuatu, kita baca firman, kita renungkan, Tuhan gimana ya? Saya melakukan ini, menurut Tuhan itu boleh apa tidak? Memang sih ya, jarang orang langsung dengar suatu, wah kamu lakukan ini dan itu, jarang. Ya, mendengar suara Tuhan secara langsung, jarang. Bukan berarti nggak ada, jarang. Zaman dulu semua orang bisa dengar suara Tuhan ketika mereka takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Para nabi semua mereka bisa dengar suara Tuhan. Saya tanya, kalau sampai hari ini bisa nggak kita dengar suara Tuhan? Ayo saya tanya, bisa nggak? Bisa. Kalau kita rohani kita seperti mereka. Ya, kalau kita aja belum sampai ke situ nggak bisa dengar suara Tuhan. Lebih condong dengar suara Tuhan terbalik. Iya, lebih condong. Ya, akhirnya kita tidak salah semua. Saudara, kita bisa dengar suara Tuhan jika kondisi rohani kita sesuai standar firman Allah. Ya, saya sering saudara, dan itu terjadi. Waktu saya nggak punya motor, pinjam motor hamba Tuhan. Ya, pinjam motor. Kata hamba Tuhan, tolong motornya dibalikin. Aduh, gimana ya? Saya antar anak sekolah bolak-balik, dari mana ya? Akhirnya ketika hari terakhir, saya umpama Tuhan, ini motor udah mau diminta nih Tuhan. Ya, dibalikin. Jangan gitu. Di tengah jalan Tuhan bilang, ya, ini suara dengar langsung. Nanti kamu antar anak ke sekolah, langsung pulang, masuk kamar, doa. Oh ya Tuhan, saya antar, saya masuk pulang rumah, saya masuk kamar. Saya tanya, Tuhan mau ngapain? Ya saya sama Tuhan begitu, saudara. Mau pulangnya biasa, nggak perlu terlalu bertele-tele. Langsung dia bilang, kamu butuh apa?
Pak, saya Tuhan nggak tahu saya butuh apa. Saya bilang, saya butuh motor. Ya sudah, selesai saya motor. Banyak-banyak. Besoknya ada yang telepon. Orang itu cuma sekali saya ketemu. Ya, baru sekali saya ketemu. Ternyata dia, ya itu disuruh Tuhan lah, begitu semua. Ya, besoknya telepon, Pak, ini ada hamba Tuhan. Ada yang mau ketemu Bapak. Siapa ini? Oh ya sudah. Bapak disuruh ketemu. Waduh, nggak bisa. Saya ada pelayanan. Ya sudah. Nah setelah saya pelayanan, orangnya udah pulang, saudara. Ditelepon, Pak, kok nggak kesini? Orangnya udah pulang. Ya udah. Tapi ada yang dititip katanya. Datang, saya ke rumahnya. Lumayan juga, saudara. Memang ternyata uang itu tidak lebih tidak kurang harga motor, saudara. Nggak lebih nggak kurang. Waktu saya beli, nggak lebih nggak kurang. Segitu harganya. Ya. Banyak hal, saudara. Kalau kita dekat dengan Allah, amin, kita bisa dengan skala rohani kita sama seperti yang ya nabi-nabi apa semua, saudara. Tapi ketika rohani kita turun, nggak dengar apa-apa, saudara. Jadi kita berkata bahwa yang pertama, kita akan bertindak hati-hati dalam melakukan segala sesuatu ketika kita punya firman dalam hati kita. Yang kedua adalah perjalanan akan siapa yang mau buntung sini? Ada nggak mau tidak berhasil? Semuanya mau berhasil. Rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, maunya kita berhasil. Tapi kenapa tidak? Hanya Tuhan. Masih ada firman atau enggak lagi? Apa kita masih merenungkan firman Tuhan atau tidak lagi? Ya siang dan malam loh. Kita berkata perjalanan akan berhasil. Amin. Yang kedua, yang ketiga apa saya katakan? Engkau akan beruntung, bukan buntung. Ya timbul kepada kita, kenapa persoalan terjadi? Kalau saya buntungnya semuanya mentok tembok, mentok ini, nggak ada, gagal maning terus, nggak pernah berhasil, buntung semua. Tapi kita berkata, jika kita selalu membaca firman Tuhan, merenungkan beruntung siang dan malam, maka Tuhan membuat kita bukan buntung tapi beruntung. Amin, saudara. Bukan hanya berhasil tapi beruntung. Ada lebih dari hasil kita terima. Itu kan, itu arti beruntung. Sudah berhasil, masih ada lebih lagi berkatnya gitu. Nah, sekarang itu yang kedua, yang ketiga. Bagaimana cara membangun hubungan dekat dengan Allah? Yang ketiga adalah mencari kebenaran dan melakukan firman Allah dalam segala hal. Ya, yang ketiga mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran dan melakukan firman Allah dalam segala hal. Kalau kita cari kebenaran di dunia nggak ketemu, saudara. Mau dimanapun kita nggak akan ketemu kebenaran. Walaupun mereka menjamin engkau pasti menang, nggak belum tentu. Karena di dunia ini sulit mendapatkan satu kebenaran. Tapi Alkitab berkata kita mencari kebenaran. Siapakah kebenaran itu sendiri? Ya, firman Allah berkata, saudara, di dalam Matius pasal Matius pasal 6 ayat 33. Orang yang selalu mencari kebenaran dan melakukan dalam segala hal, dalam segala sisi, dimanapun dia menunjukkan kebenaran itu sendiri. Maka apa yang akan Tuhan buat? Ada seorang anak muda, pemuda. Ayo seorang anak pemuda. Oke, silakan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, bagaimana membangun hubungan dengan Allah? Cari kebenaran. Sumber kebenaran itu ada di mana, saudara? Saya sampaikan tadi bahwa kalau kita cari kebenaran di dunia ini, siapapun tidak bisa menjamin. Nggak bisa, saudara. Kadangkala diputar balik, dari yang nggak benar jadikan benar, yang benar jadikan nggak benar. Itu di dunia.
Tapi kalau kita membangun hubungan dengan Allah, mencari kebenaran Allah itu sendiri. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6. Jadi cari kebenaran dan melakukannya dalam segala. Banyak orang udah punya kebenaran, tapi hari-harinya hidupnya gak benar. Baik di pekerjaannya, baik di usahanya. Ya ada orang dagang, ya timbangannya, ya karena nggak ada angkanya, yang pakai batu-batu, saudara. Kita lihat di mana-mana, ya dibuat bagaimana supaya timbangannya sesuai, tapi ternyata beratnya beda. Hati-hati ya yang berdagang ya, nggak boleh, harus yang sekilo. Wah ini masih bagus, padahal tinggal sehari busuk saudara. Masih bagus, udah bagus. Sekali bocengnya nggak bagus, udah berapa hari. Harus yang benar menjalani hidup ini, amin. Nggak boleh kita ya terpengaruh dengan keadaan dunia ini, cara-cara dunia. Kita sebagai anak Tuhan benarnya benar, amin. Membangun hubungan dengan hal-hal yang benar. Tuhan yang jamin. Nah, apa yang akan kita alami kalau kita selalu mencari kebenaran? Jaminan Tuhan apa? Kita sudah baca tadi. Maka apa saudara? Semuanya itu akan, apa yang saudara mau Tuhan tambahkan? Berkatnya, karirnya, kedudukannya, pangkatnya, semua dalam Tuhan. Amin saudara. Semua dalam Tuhan. Tuhan yang tambahkan. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang membuka, tidak ada satu kuasa pun dunia yang bisa menghambat. Tapi kalau Tuhan yang tutup, tidak ada kuasa apapun yang bisa membukanya. Karena dia adalah sumber kebenaran. Sebabnya jalanilah hidup ini dengan hal-hal yang benar. Melakukan dalam segala hal. Itu yang terakhir. Ya, bagaimana cara membangun hubungan dekat dengan Allah? Yang keempat, datang di hadapan Allah dan peliharalah hubungan baik dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua. Anak mudi bisa baca. Yang keempat, datang di hadapan Allah dan pelihara hubungan baik dengan Tuhan. Ya anak mudi. Silakan baca. Nah, dikatakan di sana hanya dekat Allah saja. Artinya kita datang di hadapan Tuhan, mendekat dengan Allah. Ya, hanya dekat Pencipta saja. Membangun hubungan dengan Allah, dekat dengan Dia, saudara. Ada satu keakraban, ada satu keharmonisan di dalamnya. Kalau kita dekat dengan Allah, saudara, nggak mungkinlah Tuhan biarkan kita. Ya, dekatlah hati kita dengan Allah. Ya, contohlah suami istri. Kalau istrinya hati udah nggak dekat dengan hati suaminya, waduh repot. Tubuhnya sih dekat, tapi kalau hati udah jauh, waduh repot. Bisa bermacam-macam masalah bisa muncul. Tapi kalau dekat hati melekat, maka satu sama lain akan merasakan bebannya, pergumulannya. Gak mungkin beban suami yang tanggung atau enggak, karena suami istri melekat hati dekat. Jadi sama-sama merasakan penderitaan. Nah, jadi saudara, di sini katakan, mari dekatlah dengan Pencipta. Maka apa yang kau akan alami? Dua hal. Yang pertama apa? Hidup dalam siapa yang gak tenang hari-hari ini, punya masalah pribadi, stres, mulai muncul depresi, akhirnya jadi stroke.
Kenapa? Karena itu. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah jaga kita, men. Ada ketenangan di hati kita. Yang kedua, memperoleh keselamatan. Itu jaminan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari saya berikan keterangan. Mendekatlah diri dengan Tuhan dan berinteraksi secara nyata dapat mempertahankan hubungan normal dengan Tuhan dan memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Itu saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu ada yang komunikasi dengan Tuhan, tapi nyata, saudara. Komunikasi nyata, ada interaksi secara nyata. Kita ngobrol sama Tuhan. Gak usah malu, saudara. Saya kalau doa ya ngomong seperti biasa, saudara. Tuhan begini, lapar aja. Ya jujur ya begitu, saudara. Ya, sampaikan saja seperti anak kepada orang tua. Anak nggak peduli, yang penting yang ngomong aja, saudara. Kan dia tahu itu bapaknya, itu mamanya. Dia nggak mungkin atur kata-katanya seindah apapun supaya orang tuanya ngerti, nggak bisa. Namanya bahasa anak, saudara. Walaupun salah, dia tahu bapak pasti ngerti maksud permintaan saya. Tapi nggak begitu, saudara. Walaupun anak salah ngomong yang dia maksud, tapi dia pikir ya bapak pasti ngerti kok apa yang saya mau. Demikian pun Bapa kita di surga, amin. Sekalipun kadang-kadang kita salah, tapi Tuhan tahu apa yang engkau inginkan. Yang terpenting dekat dengan hanya dekat Allah saja aku kenal, daripada dalam keselamatan. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Biar Tuhan selalu melawat, dan ingat kita yang harus datang kepada Tuhan. Api unggun tidak akan berjalan, dia tetap di tempatnya. Kitalah yang harus mendekat kepada api. Allah sudah menyiapkan fasilitas. Kembali dari kita. Mau nggak kita dekat dengan Allah? Puji Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik. Hanya dekat Allah saja.
Roh Kudus. Biarlah kiranya juga Tuhan berkati mereka, layakkan mereka semua Tuhan, agar mereka boleh mengalami mujizat daripada Tuhan ketika kelak nanti mereka akan menerima perjamuan-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sebagai hamba-Mu berdoa buat perjamuan kudus-Mu ini, roti dan anggur yang kami pakai di perjamuan ini Bapa. Kami berdoa kepada Engkau, mari Engkau berkati, ubahlah kiranya roti ini menjadi tubuh dan darah tubuh-Mu yang sempurna, dan anggur ini menjadi darah-Mu yang sempurna. Kami berdoa kepada Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuh dan darah-Mu ini, dan ketika kami akan terima nanti, kami menerima benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sempurna, yang akan memberikan kami kemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, darahnya amat kuasa. tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, dan ada darah Yesus yang akan kita minum
bersama-sama. Mari angkat tubuh Yesus yang ada di tangan kita. Tubuh ini fungsinya untuk berkaitan segala kebutuhan tubuh jasmani kita, baik ekonomi, baik tubuh yang sakit, apapun yang berkaitan dengan tubuh. Jika kita percaya oleh tubuh Yesus, Ia akan menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberkati kita dalam segala hal. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan bersihkan dari Yesus dengan percaya, dengan iman. Hubungan dari Yesus dalam kehidupan kita berkaitan dengan pengampunan dosa. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Segala kutuk-kutuk dosa nenek moyang, dosa perbuatan, dosa apapun juga, jika kita datang mengaku di hadapan Tuhan dengan jujur, maka kita berkata segala dosamu akan diampuni. Oleh sebab itu, mari sebelum kita minum, kita dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minumnya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama dia jamah segenap hidupku. Bagi saudara yang punya beban, punya persoalan, punya masalah, mari dekatlah dengan Tuhan, angkatlah tanganmu dengan iman. Engkau percaya, kita yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. 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 Percaya dan yakinkanlah.
dress code. Nah, ini kadang-kadang suka jadi pertanyaan. Sama enggak sama nanti ulang tahun pelayanan? Dan ternyata berbeda, saudaraku. Jadi untuk dress code Senin 25 Desember yaitu warnanya merah. Dan kalau tidak punya pun tidak apa-apa, tidak diharuskan ya. Tapi kalau punya, ya monggo dipakai. Dan untuk yang pria, alangkah baiknya pakai jas lah. Karena kan setahun sekali kita pakai dan kita untuk kemuliaan nama Tuhan ya harus ganteng dan rapi pada saat Natal nanti. Nah, puji Tuhan. Lalu siapkan. Kita berdiri bersama-sama saudara. Kita akan akhiri acara ibadah sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. semua boleh beribadah hari ini. Tuhan sudah hantar kami semua. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kuasa mujizat Tuhan dalam ibadah ini. Bapa, sebelum kami akan akhiri ibadah kami pada siang ini, kami berdoa kepada Engkau, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, terutama untuk mereka yang berulang tahun, baik tanggal 4 November dan tanggal 5 November. Setiap pribadi mereka boleh bersyukur karena usia mereka boleh nikmati. Kiranya di usia itu mereka boleh belajar bersyukur kepada Tuhan, bahwa mereka boleh menikmati usia di tahun ini. Itu sebabnya setiap pribadi-pribadi mereka kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengatur langkah hidup mereka. Tuhan buat segala apapun rencana program mereka berhasil dalam hidup mereka, sehingga lewat hidup setiap pribadi mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian pun jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Engkau izinkan mereka mengalami satu penderitaan dalam tubuh mereka. Kami tahu Bapa, sebagai orang percaya kepada Engkau, Engkau Allah pencipta kami, yang telah izinkan kami hidup di dunia ini
di mana tubuh kami boleh ada di dunia ini Bapa. Tetapi ada umat-umat-Mu, tubuh mereka sedang mengalami sakit. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa. Oleh sebab itu nyatakan kuasa-Mu baik untuk Ibu Lasmaria Pasar Ibu. Kalau saat ini juga dia dirawat di rumah sakit karena penyakit yang ia alami, bahkan juga dengan Ibu Berliana. Kami berdoa Bapa, Engkaulah sumber penyembuh bagi ibu-ibu kekasih kami ini. Engkau pakai para dokter, para medis dalam merawat sebagai saluran mujizat bagi mereka. Kami berdoa oleh bilur-bilur mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali di tengah keluarga dan aktivitas, dan mereka boleh bersyukur kepada Engkau. Kami juga berdoa kepada Engkau Bapa, buat Ibu Herlina Wijaya. Engkau izinkan tubuhnya harus dipasang ring di jantungnya. Kami tahu Bapa, tubuh kami tidak ada yang sempurna. Setiap manusia memiliki kekurangan dalam tubuhnya. Jika saat ini Engkau izinkan tubuh daripada Ibu Kasih ini jantungnya dipasang ring, kami berdoa secara medis telah dilaksanakan. Kami berdoa untuk selanjutnya kesehatan Engkau pulihkan Tuhan, supaya dia kembali pulih dengan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Dia boleh menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, karena oleh kemurahan Tuhan, Tuhan boleh pakai medis untuk melakukan satu tindakan sehingga dia boleh ada sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan semakin memulihkan tubuh Ibu Kasih ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Esther, di mana juga Bapa tubuhnya Engkau izinkan ada tumor. Kami berdoa Bapa, karena kami percaya tidak ada penyakit jika Engkau izinkan terjadi, Engkau tidak dapat pulihkan. Kami berdoa Bapa, Engkau jamah penyakit tumor apapun dalam tubuh Ibu Kekasih ini Bapa. Secara medis telah dilaksanakan, pengobatan telah dilaksanakan, tapi kami punya Yesus sebagai dokter kami yang ajaib. Kami rindu Bapa, Engkau pulihkan dia dari segala sakit tumor yang ada. Apapun keadaan tubuhnya saat ini, kami sama-sama berdoa Bapa, kami jamah dari tempat ini. Biarlah oleh kuasa bilur Yesus menjamah ibu ini, Ibu Esther yang ada dalam nama Yesus. Karena dikuatkan imannya, karena dengan keadaan yang ada dapat menggoncangkan iman seorang. Tapi dia adalah anak-Mu Tuhan, dia adalah milik-Mu, dia adalah anak Tuhan. Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan iman. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah menjamah Ibu Kasih ini. Terima kasih, kami sudah serahkan setiap pokok doa umat-umat-Mu. Secara khusus juga kami berdoa buat Ibu Gembala yang menjadi ibu bagi jemaat-jemaat di tempat ini. Kami berdoa Engkau tetap karuniakan kesehatan bagi hamba-Mu, karuniakan selalu hikmat bagi hamba-Mu dalam menata mengatur pelayanan-Mu yang ada di tempat ini. Engkau tetap urapi dengan kuasa-Mu Bapa segala rencana-rencana Ibu Gembala untuk kemajuan pelayanan. Kami berdoa Engkau nyatakan kuasa-Mu. Sebab itu secara pribadi buat Ibu Gembala kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan selalu menopang, selalu melindungi, memagari akan kehidupan hamba-Mu, sehingga lewat kehidupan hamba-Mu nama-Mu dipermuliakan. Istri pastori, pembantu-pembantu mimbar, pelayan-pelayan, pakai mereka selalu bergandengan tangan dalam memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan berkati segala program-program pelayanan di tempat ini, baik untuk perayaan Natal, baik untuk ulang tahun gereja-Mu di tempat ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka boleh merencanakan, kami percaya Tuhan yang akan selalu campur tangan, sehingga semua rencana ini berjalan dengan baik, supaya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah. Sekali lagi, semua kami yang sudah beribadah hari ini, Tuhan sudah berkati kami. Apa yang sudah kami buat dalam ibadah ini, setiap puji-pujian penyembahan kami, setiap persembahan yang kami telah beri, bahkan setiap firman yang kami sudah dengar, telah memberkati kami semua dan telah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Selesainya kami beribadah, jika sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami.
sepanjang minggu berjalan ini, kemanapun kami pergi berada, semua di dalam genggaman tangan Tuhan. Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang Tuhan atur, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan semuanya memberkati. Terima kasih Bapak, dan kami akan akhiri ibadah raya pada siang hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan pulanglah, bawalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh El Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Puji Tuhan. Bersama dengan Jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun Cibutung, mengajak kita semua untuk datang merasakan lawatan Tuhan dalam setiap ibadah yang ada di Jemaat GPD Gria 50. Mari rasakan hadirat Tuhan, dan Tuhan akan melawat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.